Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil dari makalah kami yang berjudul Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama di Pesantren, Sekolah, dan Madrasah. Yang pertama, pengembangan kurikulum pendidikan agama di pesantren. Menurut penelitian Lucas Bull dalam bukunya Abdul Ali, secara umum kurikulum pesantren dapat dibedakan menjadi 4 bentuk. Yang pertama, kurikulum berbentuk pendidikan agama Islam. Di dunia pesantren sendiri, kegiatan belajar pendidikan agama Islam lazim disebut sebagai ngaji atau pengajian. Kegiatan ngaji di pesantren pada praktiknya dibedakan menjadi 2 tingkatan. Pada tingkatan awal, ngajinya sangat sederhana, yaitu para santri belajar membaca teks-teks Arab, terutama bacaan Al-Quran. Tingkatan ini dianggap sebagai usaha minimal dari pendidikan agama yang harus dikuasai oleh para santri. Tingkatan berikutnya adalah para santri memilih kitab-kitab Islam klasik atau kitab kuning dan mempelajarinya di bawah bimbingan para kiai dan ustadz-ustadzah. Yang kedua, kurikulum berbentuk pengalaman dan pendidikan moral, yakni kegiatan keagamaan yang paling terkenal di dunia pesantren adalah kesolehan dan komitmen para santri terhadap ilmu rukun Islam. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bagi para santri untuk mengamalkan nilai-nilai moral yang diajarkan pada saat mengaji. Adapun nilai-nilai moral yang ditekankan di pesantren yakni persaudaraan Islam, keikhlasan, kesederhanaan, dan kesaudaraan. Yang ketiga, kurikulum berbentuk sekolah dan pendidikan umum. Pesantren memberlakukan kurikulum sekolah mengacu pada pendidikan nasional yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan kurikulum madrasah mengacu pada pendidikan agama yang diberlakukan oleh Departemen Agama. Yang keempat yaitu kurikulum berbentuk keterampilan dan khusus. Pesantren memberlakukan kurikulum yang berbentuk keterampilan dan kursus secara terencana dan terprogram melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti contohnya menjahit, kursus bahasa Inggris, pencaksilat, dan lain-lain. Kurikulum yang seperti ini diperlakukan di pesantren karena mempunyai 2 alasan, yaitu alasan politis dan promosi. Dari segi politis, pesantren yang memberikan pendidikan keterampilan dan kursus kepada para santrinya berarti merespon seruan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia atau SDM. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dwi Puspita, monggo. Madrasah merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang diusahakan di samping masjid dan pesantren, dan menjadi lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia karena sifatnya menganut pemahaman agama yang konservatif. Tetapi keberadaan pesantren selalu dinamis di tengah pergulatan global, membuat banyak orang tertarik untuk mengkaji pesantren dan madrasah. Dinamisasi tersebut termasuk dengan fleksibilitas madrasah dalam menyerap kepentingan pemerintah melalui penyetaraan program pendidikan madrasah dengan sekolah umum, dengan memasukkan muatan disiplin ilmu umum yang sebelumnya tidak diajarkan baik di pesantren maupun madrasah. Madrasah itu sendiri adalah kata dalam bahasa Arab untuk sekolah, artinya tempat belajar. Istilah madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum. Namun, di Indonesia, madrasah ditujukan untuk sekolah-sekolah Islam yang mata pelajaran dasarnya adalah mata pelajaran agama Islam. Lahirnya lembaga ini merupakan kelanjutan dari sistem dunia pesantren yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dalam dunia pesantren yang dimodifikasi menurut
model penyelenggaraan sekolah-sekolah umum dengan sistem klasikal. Di samping memberi pengetahuan agama, di sini juga diberikan pengetahuan umum. Karena pengaruh politik penjajah Belanda, sekolah dan madrasah dipandang sebagai dua bentuk lembaga pendidikan yang berbeda secara dikotomis. Sekolah bersifat sekuler dan madrasah bersifat Islami. Hal inilah yang menyebabkan ketika awal kemerdekaan, perkembangan madrasah di Indonesia mengalami konflik, yaitu di satu pihak pemerintah ingin menjadikan sebagai lembaga pendidikan nasional dengan memberikan muatan non-keagamaan, dan di lain pihak, madrasah merasa khawatir akan fungsi pendidikan keagamaannya jika madrasah dimasukkan ke dalam jajaran pendidikan nasional. Dalam upaya memperbaiki dikotomi madrasah sekolah dan meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan madrasah, Malik Fajar selaku Menteri Agama memantapkan eksistensi madrasah untuk memenuhi 3 tuntutan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah, yaitu 1. Menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh dan praktik hidup keislaman. 2. Memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah. 3. Madrasah harus mampu merespon tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan era globalisasi. Kurikulum madrasah secara garis besar, mata pelajaran agama dibagi ke dalam beberapa sub mata pelajaran, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, dan juga Bahasa Arab mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai dengan madrasah aliyah. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Ayo, mangga, Mbak. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya, aku tambah Vika. Karepe. Selanjutnya, C. Pengembangan kurikulum pendidikan agama di sekolah. A. Konsep implementasi. Implementasi program merupakan salah satu tahap yang penting di proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Iwan Setiadi mengutip pendapat para pakar yang menyatakan bahwa proses implementasi program atau kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif dan bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dan mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak positif maupun negatif. Di dalam teori implementasi sebagaimana dikemukakan oleh Myrtle Edwards dan Everson serta terdapat 4 variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program. Yang pertama, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi. Yang kedua, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu. 3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat. 4. Struktur birokrasi
atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia oleh raga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurir dan kurere. Pada waktu itu, kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Selanjutnya, kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda itu, ada juga kesamaannya, yaitu kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. C. Pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembahasan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam terkait erat dengan sikap keberagaman seseorang. Sikap keberagaman bukan sekedar pengetahuan, tetapi juga ketundukan dan ketaatan, atau dengan kata lain, pengetahuan yang membuahkan ketaatan. Dalam teori psikologi, keyakinan sebagai salah satu komponen sikap, bahkan keyakinan yang dimiliki oleh individu akan menimbulkan sikap tertentu. Ia akan memberikan kesetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap suatu dimensi yang ia pilih. Atas dasar pengertian di atas, maka pembelajaran yang baik adalah dilakukan melalui proses merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Dalam penelitian ini diarahkan pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 2 Bandar Lampung. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menghayati hingga mengimani ajaran Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Zakia Darajat yang menyebutkan pendidikan agama Islam merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, agama Islam sangat berperan sekali dalam membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan mengamalkan ajaran agama dalam setiap kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Sekolah unggul pertama kali dikenalkan oleh mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Wardiman Djodjonegoro pada tahun 1994. Menurut Wardiman, selain mengharapkan terjadinya distribusi ilmu pengetahuan dengan membuat sekolah unggulan di tiap-tiap provinsi, peningkatan sumber daya manusia atau SDM menjadi sasaran berikutnya. Lebih lanjut, Wardiman menambahkan bahwa kehadiran sekolah unggul bukan untuk diskriminasi, tetapi untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dan memiliki wawasan keunggulan. Menurut Djodjonegoro, ciri-ciri sekolah unggulan mempunyai beberapa indikator, yaitu yang pertama, prestasi akademik dan non-akademik di atas rata-rata sekolah lain. Yang kedua, sarana dan prasarana serta layanan yang lebih lengkap. Yang ketiga, sistem pembelajaran yang lebih baik. Yang keempat, melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap pendaftaran. Yang kelima, mendapat animo yang besar dari masyarakat yang dibuktikan banyaknya jumlah pendaftaran dibandingkan sekolah lain. Dan yang keenam, biaya sekolah lebih tinggi dibanding sekolah lain. Departemen Pendidikan Nasional 1994 memberikan beberapa dimensi ciri-ciri sekolah unggul antara lain: A. Input terseleksi secara ketat dengan kriteria tertentu dan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria yang dimaksud adalah yang pertama, presentasi belajar superior dengan indikator angka rapot.
nilai EBTANAS atau UPM murni dan hasil tes prestasi akademik. Yang kedua, skor psikotes yang meliputi inteligensi dan kreativitas. Yang ketiga, tes fisik jika diperlukan. Sarana dan prasarana yang menunjukkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya potensi keunggulan menjadi keunggulan yang nyata, baik lingkungan fisik maupun sosial psikologis. Guru dan tenaga kependidikan yang menangani harus unggul baik dari segi penguasaan materi pelajar, metode mengajar, maupun komitmen dalam melaksanakan tugas. Untuk itu perlu disediakan insentif tambahan bagi guru berupa uang maupun fasilitas lainnya seperti perumahan. Kurikulumnya diperkaya dengan pengembangan dan improvisasi secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik yang memiliki kecepatan belajar serta motivasi belajar yang lebih tinggi dibanding dengan siswa seusianya. Baik, demikian presentasi dari kelompok